Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sekarang bertemu dengan pelajaran PPKN, yaitu bab tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Subpokok bahasan. 1. Kedudukan dan makna pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 3. Peraturan perundang-undangan dalam sistem hukum nasional Indonesia. 4. Melaksanakan dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum dasar. Hukum dasar itu ada dua, yaitu hukum dasar tertulis, contohnya Undang-Undang Dasar 1945, dan yang kedua hukum dasar tidak tertulis, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktek penyelenggaraan negara atau disebut dengan konvensi. Sistematika Undang-Undang Dasar sebelum perubahan. 1. Pembukaan, batang tubuh atau pasal-pasal dan penjelasan. Setelah perubahan atau diamandemen, yaitu jadi dua. 1. Pembukaan, yang kedua pasal-pasal. Hubungan pembukaan dan proklamasi. Hubungan proklamasi dan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Proklamasi kemerdekaan memuat dua hal pokok, yaitu kemerdekaan bangsa Indonesia dan tindakan yang harus segera dilakukan dengan pernyataan kemerdekaan. Sedangkan pembukaannya yaitu pernyataan bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa, dipertegas atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan arah pertanggungjawaban terhadap proklamasi. Pokok kaidah fundamental. Pembukaan memiliki kedudukan yang lebih tinggi dari pasal-pasal karena pembukaan merupakan pokok kaidah negara yang fundamental. Sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, pembukaan memenuhi syarat, yaitu berdasarkan sejarah terjadinya, berdasarkan isinya, dan pembukaan menetapkan adanya Undang-Undang Dasar tahun 1945. Hakikat dan kedudukan pokok kaidah fundamental. Pokok kaidah negara yang fundamental mempunyai hakikat dan kedudukan, yaitu tetap, kuat, tidak berubah. Sumber hukum tertinggi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah sebagai sumber dan motivasi aspirasi perjuangan bangsa dan negara Indonesia, dan yang kedua sumber cita-cita moral yang ingin ditegakkan dalam berbagai lingkungan kehidupan. Pokok kaidah fundamental. Pokok kaidah fundamental terdapat dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu ada 7. 1. Pokok-pokok pikiran yang diciptakan dan diwujudkan dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. 2. Pengakuan kemerdekaan hak segala bangsa. 3. Cita-cita nasional. 4. Pernyataan kemerdekaan. 5. Tujuan negara. 6. Kedaulatan rakyat. Dan yang ketujuh, dasar negara, yaitu Pancasila. Nilai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nilai yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia dalam masa revolusi, yaitu nilai universal dan nilai lestari. Universal artinya
memiliki nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh bangsa-bangsa beradab di dunia, dan penghargaan terhadap hak asasi manusia atau HAM. Nilai lestari artinya mampu menampung dinamika masyarakat dan akan tetap menjadi landasan perjuangan bangsa. Makna alinea pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Alinea pertama menunjukkan keteguhan dan tekad bangsa Indonesia untuk menegakkan kemerdekaan dan menentang penjajahan. Dalil objektif alinea pertama yaitu bahwa penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan, dan kemerdekaan merupakan hak asasi semua bangsa di dunia. Dalil subjektifnya yaitu aspirasi bangsa Indonesia untuk melepaskan diri dari penjajahan, itu alinea pertama. Sedangkan alinea kedua yaitu menunjukkan ketepatan dan ketajaman penilaian bangsa Indonesia. 1. Bahwa perjuangan telah mencapai tingkat yang menentukan. 2. Momentum yang dicapai dimanfaatkan untuk menyatakan kemerdekaan. 3. Kemerdekaan untuk mewujudkan negara yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Kemerdekaan diraih harus mampu mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita nasional, yaitu merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Merdeka artinya negara yang terbebas dari penjajahan bangsa lain. Bersatu dalam negara kesatuan, bukan bentuk negara lain. Berdaulat berarti sederajat dengan negara lain, bebas menentukan arah dan kebijakan tanpa campur tangan negara lain. Adil menegakkan keadilan bagi warga negaranya dan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Makmur menghendaki terwujudnya kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya, kemakmuran material tetapi juga kebahagiaan spiritual dan batin. Alinea ketiga. Dorong oleh motivasi spiritual, yaitu kemerdekaan yang dicapai oleh bangsa Indonesia merupakan berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa. Memuat motivasi real dan material, yaitu keinginan luhur bangsa supaya berkehidupan yang bebas, merdeka, bebas dari segala bentuk penjajahan, dan bebas dari penindasan. Alinea keempat, memuat prinsip-prinsip yaitu tujuan negara yang akan diwujudkan oleh pemerintah negara. 2. Ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar. 3. Bentuk negara yaitu republik yang berkedaulatan rakyat. 4. Dasar negara yaitu Pancasila. Untuk tugasnya, silahkan tulis cita-cita nasional Indonesia, sebutkan dan jelaskan satu persatu. Dan yang kedua, tuliskan tujuan negara yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, yaitu di alinea keempat. Selamat mengerjakan. Untuk tugasnya, kalau sudah dikerjakan atau sudah beres, kamu bisa langsung menghubungi ibu dan hasilnya difotokan. Sekian dulu pembelajaran hari ini, mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.